Jadi di sini kami membuat program manajemen nilai siswa. Yang pertama ada data siswa. Data siswa ini untuk menyimpan data-data siswa. Kemudian di sini kategori dev. Dev itu adalah fungsi sendiri. Jadi dia akan menciptakan fungsinya sendiri. Kemudian kategori nilai. Nilai-nilai yang ada di sini itu dia akan mendapatkan kategori A, B, dan C sampai ke E. Dari kategori-kategori ini dia akan masuk ke bagian sini. Kemudian if, elif, dan else. If jika nilai lebih dari 85 maka dia akan mendapat kategori A. Namun jika nilai if tidak terpenuhi maka dia akan ke elif. Jadi di sini elifnya itu nilai lebih dari 75 maka dia akan mendapat kategori B. Kemudian elif nilai lebih dari 65 maka dia akan mendapat kategori C. Dan seterusnya nilai lebih dari 55 maka dia akan mendapat kategori D. Dan jika nilai kategori-kategori di sini tidak terpenuhi sama sekali, dia akan mendapat kategori E. Oke, di sini tuh ada print. Print ini kegunaannya untuk menampilkan teks pada output. Contohnya itu seperti ini. Terus di sini tuh ada while true. While true ini kegunaannya untuk pengulangan teks. Nah, di sini jadi pengulangan teks itu contohnya ini. Dia akan terulang di bagian output. Terus di sini ada input. Input ini kegunaannya untuk menampilkan teks yang bisa diubah. Dan di sini tuh ada jika pilihan sama dengan 1, maka yang akan muncul itu yang pertama adalah nama siswa dan yang kedua itu adalah nilai siswa. Input ini tadi kegunaannya adalah untuk menampilkan teks yang bisa diubah, dan float di sini adalah kegunaannya untuk menampilkan angka desimal ataupun angka pecahan. Terus di sini ada buat dictionary buat satu siswa. Yang muncul itu adalah nama siswa, nilai siswa, serta kategori nilainya. Sini itu ada data siswa, dan jika datanya berhasil kita tambahkan, maka akan muncul teks data berhasil ditambahkan. Kita akan memberi contoh di bagian output. Jika kita ketik 1, lalu kita enter, maka akan muncul nama siswa. Kita ketik random nama siswanya, yaitu Reza. Dan jika kita ketik enter untuk kedua kalinya, maka akan muncul nilai siswa. Kita contoh saja nilainya adalah 87. Minta maaf. Di sini saya ketik nilainya itu 87. Lalu kita enter dan akan muncul data berhasil ditambahkan seperti bagian yang ini tadi. Baca. Jika kita memilih pilihan 2, cobalah ketik pilihan 2. Kemudian enter. Maka yang muncul adalah daftar nilai siswa. Nama dan nilai siswa yang tadi sudah dimasukkan sebelumnya akan muncul di pilihan ini. Di sini juga ada garis N yang berfungsi untuk membuat baris baru di bagian output. Kemudian enumer fungsinya mengambil data satu persatu dari list, kemudian memberikan nomor urut otomatis, lalu start sama dengan 1 agar nomor mulai dari nomor 1 bukan 0. Ini f string digunakan untuk menampilkan data dengan memasukkan variabel dalam teks. S tutup kurung nama itu mengambil nilai nama dari dictionary. S tutup kurung nilai itu mengambil nilai. S tutup kurung kategori itu mengambil kategori A sampai E. Kemudian total sama dengan total plus S tutup kurung nilai. Itu setiap nilai di siswa ditambahkan ke total. Lalu rata-rata sama dengan total atau len untuk menghitung nilai rata-rata seluruh siswa. Kemudian ada print yang bagian sini itu untuk menampilkan nilai rata-rata dengan 2 angka di belakang koma. Contohnya seperti ini.
Kemudian juga ada print yang akan menampilkan kata program selesai, terima kasih. Jika program tersebut sudah selesai. Dan break di sini adalah perintah di Python yang digunakan untuk menghentikan loop secara paksa. Dan di bagian output ini adalah hasil akhir daftar nilai kami, yang dimana pertama ada nama siswa, nilai siswa, dan hasil rata-rata nilai siswa. Ini adalah hasil akhir dari input kami pada kode pemrograman kami, yang dimana tadi sudah dijelaskan langkah-langkah kami membuat ini. Pada bagian output ini adalah hasil daftar akhir nilai kami, yang dimana pada bagian sini itu ada nama siswa, nilai siswa, serta rata-rata nilai siswa. Kemudian pada bagian sini ini adalah kode pemrograman kami yang tadi kami sudah jelaskan sebelumnya. Ini adalah kode-kode kami, dan di bagian akhir sekian, terima kasih.